Selamat datang di dalam program Glow Pastoral Digital Channel atau GPDC. Dan saya percaya kita semua makin diberkati melalui pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang betul-betul berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami percaya Engkau sendiri yang mengurapi kami, dan perenungan firman pada hari ini menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Amin. Sebelum saya melanjutkan, saya beri tema pada hari ini adalah pendeta murtad ajaran sesat. Sekali lagi, pendeta murtad ajaran sesat. Tetapi mari kita jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen, sehingga program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mengapa saya angkat hal-hal seperti ini? Karena memang masa-masa akhir zaman makin membingungkan mengenai pengajaran. Banyak orang makin bingung mana yang namanya pengajaran sehat, mana yang namanya ajaran sesat, ajaran palsu, saudara. Saya akan memulai dulu untuk kita melihat fenomena yang ada melalui satu ayat firman Tuhan, yaitu Ibrani 3 ayatnya yang ke-12, saudara. Ibrani 3 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, "Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup." Sekali lagi nih, ada pengajaran yang dimunculkan oleh karena seseorang murtad, saudara. Nah, hati-hati kita perlu mempelajari firman Tuhan. Tidak semua orang ternyata jalannya benar, saudara. Iya kan? Ada orang yang murtad jalannya. Dan dia tetap menyangka bahwa dia masih punya otoritas untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita perlu belajar bahwa yang pertama, jangan sampai kita sesat jalan ini, saudara. Anda dan saya perlu sadar bahwa jangan sampai kita tersesat. Kita sendiri harus jaga jangan sampai murtad. Alkitab banyak bicara mengenai kesempatan ataupun sebuah celah kita bisa murtad, saudara. Bukan saya yang bilang. Anda mau bicara mengenai soteriologi ataupun doktrin keselamatan, silahkan. Tapi firman Tuhan berkata jelas, saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini, saudara, ya, yang masih menyangka bahwa mereka itu nggak murtad, tapi mulai menyebar sebuah ajaran-ajaran yang aneh-aneh, saudara. Sekali lagi, saya backup ini melalui firman Tuhan sehingga Anda tahu persis bahwa apa yang saya sampaikan bukan mengada-ada, tetapi melalui firman Tuhan. Coba lihat 2 Petrus 2:15. "Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat." Saya harus bilang, saudara, kalau ada orang cari-cari pengajaran sensasi hanya untuk keperluan dan kepentingan pribadi, itu jahat di mata Tuhan. Menggunakan firman Tuhan untuk keperluan pribadi, itu jahat di mata Tuhan. Karena apa? Disebutkan mereka sudah tinggalkan jalan yang benar. Nah, yang pertama tadi saya poinnya adalah hati-hati ada orang-orang yang sudah murtad, lepas dari jalan-jalan mereka, tapi masih menganggap dirinya benar dan mengajar yang enggak-enggak, saudara. Lewat YouTube lah, lewat TikTok, lewat Facebook, dan lewat klip-klip WA disebar kemana-mana, membuat bingung. Tetapi ternyata mereka sendiri, ya, mengajarkan hal-hal sesat kepada orang lain, saudara. Iya kan? Hati-hati, saudara. Mulai sekarang banyak ajaran-ajaran sesat menjamur di mana-mana. Itu sebabnya Anda jangan pernah menyangka Anda tidak bisa tersesat. 1 Korintus 10 ayat 12 saya sampaikan. "Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan ia jatuh." Tidak ada satu stage ataupun satu posisi di dalam iman kita yang betul-betul safe ataupun aman, saudara. Dan menyangka bahwa kita nggak pernah jatuh. Justru kesombongan membuat kita jatuh. Anda perhatikan orang-orang pengajar-pengajar yang sombong-sombong, saudara. Yang membackupnya dengan suara keras, membackupnya dengan kegigihan luar biasa.
hati-hati jangan ia jatuh, saudara. Saya ingin sampaikan sedikit saja bagaimana sebuah kisah nyata terjadi di Amerika. Ada seorang pendeta. Dia sudah ke pendidikan paling tinggi, profesor. Dia mengajar di sekolah Alkitab. Dan dia sendiri setiap hari Minggu menjadi gembala. Puluhan tahun. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Suatu hari, anaknya satu-satunya laki-laki kecelakaan. Dan mohon maaf, dia meninggal. Peristiwa ini betul-betul menggoncang sang ayah. Sehingga tadinya yang dia adalah pengajar program-program pasca sarjana, dia menjadi gembala, jemaatnya begitu banyak, imannya tergoncang oleh karena peristiwa ini. Dan akhirnya dia berkata, "Tuhan, aku sudah setia dari kecil, bahkan sampai umurku sudah 60 tahun, 70 tahun, aku setia, kurang apa coba? Melayani Tuhan, mengajar, membuat jurnal, membuat artikel-artikel. Masakan Tuhan tidak sanggup menjaga anak saya dari kecelakaan hingga mati?" Dan apa disertasi terakhirnya dalam tanda kutip, saudara? Dia menyimpulkan bahwa Tuhan tidak peduli tentang dia. Dan dia meninggalkan Tuhan dan menjadi ateis. Dan ternyata sampai ia meninggal dunia menutup mata, ia meninggal sebagai ateis, tidak mau tahu menahu tentang Tuhan, dan dia keluar dari gereja, keluar dari pengajar, saudara. Apa artinya? Ingat baik-baik. Bisa saja sebuah peristiwa yang menggoncang seseorang membuat dia imannya goyah dan dia tinggalkan segala sesuatu, murtad. Kemudian mengajarkan hal-hal yang enggak-enggak berdasarkan pengalaman pribadinya, saudara. Ini berbahaya. 2 Timotius 4 ayat 3 sebelum saya selesai. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tadi saya sudah bilang, betul kan? Orang-orang yang seperti ini yang sakit hati, saudara, terhadap Tuhan walaupun sudah melayani begitu lama, akan connect dengan jemaat-jemaat orang-orang awam yang juga sakit hati, yang sama seperti mereka, dan klop dah situasi ini. Sehingga segala sesuatu menjadi lebih memperburuk keadaan. Gayung bersambut. Tapi hari ini saya sudah sampaikan firman Tuhan. Biarlah kita tetap berada di pengajaran yang sehat. Dan kita tetap mengikuti Yesus sampai kapanpun. Dan kita selalu berdoa, Tuhan proteksi saya. Saya tidak kuat. Saya tidak tahu mana jalan yang sesat atau jalan yang benar. Tapi Roh Kudus sendiri yang menuntun. Pengajaran yang sehat telah disampaikan. Dan kami terlindung dari ajaran sesat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk wahyu dan juga pengajaran-Mu. Kiranya kami tidak diterkam oleh serigala-serigala yang murtad dan membuat pengajaran-pengajaran sesat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berdoa kiranya program GPDC menjadi berkat bagi Anda sekalian dan kita berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. Lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.